Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu peserta pelatihan dari PPSKI. Salam kenal, perkenalkan nama saya Hamdan Dwi Rizky. Saya perwakilan dari Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data ITS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiskusi terkait polimer. Sebenarnya materi polimer ini, saya yakin Bapak Ibu sudah sering kali menyampaikan kepada murid-murid Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan ulas lagi terkait polimer. Dan karena di sini sifatnya adalah sharing, jika ada masukan dari Bapak Ibu atau pertanyaan, silakan Bapak Ibu berikan masukannya gitu ya. Karena di sini kita sama-sama belajar. Baik, langsung saja. Sebelum kita mulai membahas terkait polimer, di sini saya akan menampilkan ya sebuah video, secuplik video. Video ini saya ambil dari TED Education. Nah, TED Education ini sejenis organisasi gitu ya. Di sana banyak sekali Bapak Ibu animasi-animasi terkait keilmuan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mencari referensi terkait beberapa topik gitu ya, apakah ada animasinya? Silakan Bapak Ibu bisa merujuk ke TED Education. Nah, contohnya salah satunya di sini saya akan menampilkan terkait polimer gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu cermati dulu sebelum nanti kita akan masukkan ke dalam pembahasan ya terkait polimer. What do silk, DNA, wood, balloons, and silly putty all have in common? They're polymers. Polymers are such a big part of our lives that it's virtually impossible to imagine a world without them. But what the heck are they? Polymers are large molecules made of small units called monomers, linked together like the railroad cars from a train. Poly means many, and mono means one, and mers or marrow means parts. Many polymers are made by repeating the same small monomer over and over again, while others are made from two monomers linked in a pattern. All living things are made of polymers. Some of the organic molecules in organisms are small and simple, having only one of a few functional groups. Others, especially those that play structural roles or store genetic information, are macromolecules. In many cases, these macromolecules are polymers. For example, complex carbohydrates are polymers of simple sugars, proteins are polymers of amino acids, and nucleic acids, DNA and RNA, which contain our genetic formation, are polymers of nucleotides. Trees and plants are made of the polymer cellulose. It's the tough stuff you find in bark and stems. Feathers, fur, hair, and fingernails are made up of the protein keratin, also a polymer. It doesn't stop there. Did you know that the exoskeletons of the largest phylum in the animal kingdom, the arthropods, are made of the polymer chitin? Polymers also form the basis for synthetic fibers, rubbers, and plastics. All synthetic polymers are derived from petroleum oil and manufactured through chemical reactions. The two most common types of reactions used to make polymers are addition reactions and condensation reactions. In addition reactions, monomers simply add together to form the polymer. The process starts with a free radical, a species with an unpaired electron. The free radical attacks and breaks the bonds to form new bonds. This process repeats over and over to create a long-chain polymer. In condensation reactions, a small molecule, such as water, is produced with each chain-extending reaction. The first synthetic polymers were created by accident as byproducts of various chemical reactions. Thinking they were useless, chemists mostly discarded them. Finally, one named Leo Baekeland decided maybe his useless byproduct wasn't so useless after all. His work resulted in a plastic that could be permanently squished into a shape using pressure and high temperatures. Since the name of this plastic, polyoxybenzylmethylene glycolin hydride, wasn't very catchy, advertisers called it Bakelite. Bakelite was made into telephones, children's toys, and insulators for electrical devices. With its development in 1907, the plastics industry exploded. One other familiar polymer, silly putty, was also invented by accident. During World War II, the United States was in desperate need of synthetic rubber to support the military. A team of chemists at General Electric attempted to create one, but ended up with a gooey, soft putty. It wasn't a good rubber substitute,
but it did have one strange quality. It appeared to be extremely bouncy. Silly Putty was born. Synthetic polymers have changed the world. Think about it. Can you imagine getting through a single day without using plastic? But polymers aren't all good. Styrofoam, for example, is made mainly of styrene, which has been identified as a possible carcinogen by the Environmental Protection Agency. As styrofoam products are being made, or as they slowly deteriorate in landfills or the ocean, they can release toxic styrene into the environment. In addition, plastics that are created by addition polymerization reactions, like styrofoam, plastic bags, and PVC, are built to be durable and food safe, but that means that they don't break down in the environment. Millions of tons of plastics are dumped into landfills every year. This plastic doesn't biodegrade, it just breaks down into smaller and smaller pieces, affecting marine life and eventually making their way back to humans. Polymers can be soft or hard, squishy or solid, fragile or strong. The huge variation between means they can form an incredibly diverse array of substances, from DNA to nylon stockings. Polymers are so useful that we've grown to depend on them every day. But some are littering our oceans, cities, and waterways with effects on our health that we're only beginning to understand. Baik, Bapak Ibu, itu tadi video mengenai animasi ya terkait polimer gitu ya. Dalam video tadi dijelaskan bahwa polimer itu ada banyak macam ya. Ada polimer-polimer yang alami, contohnya ada karbohidrat, ada protein, ada asam nukleat ya. Terus ada juga polimer-polimer yang disintesis ya, dari hasil sintesis. Polimer-polimer hasil sintesis ini yang banyak kita temukan sebagai plastik gitu ya. Tidak hanya plastik, tadi juga ada karet sintetis gitu ya. Selain itu dalam video tadi juga disebutkan gitu ya, untuk pembuatan atau sintesis polimer itu bisa dilakukan dengan dua macam reaksi, yaitu ada reaksi adisi dan reaksi kondensasi. Selain itu dalam video tadi juga disebutkan bahwa setiap polimer itu dia memiliki banyak macam ya, ada banyak macam sifatnya juga. Ada yang dia keras, ada yang dia lembut, dan ada juga yang dia getas. Nah, untuk sifat-sifat polimer ini nanti juga akan menentukan fungsinya sebagai apa gitu ya. Nah, bagaimana sih polimer bisa bersifat seperti itu? Nanti lebih jauhnya akan kita bahas dalam diskusi kali ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke diskusinya gitu ya. Terkait polimer, saya akan memaparkan beberapa materi terkait polimer. Nanti jika Bapak Ibu ada masukan silakan bisa disampaikan melalui komentar atau nanti waktu sesi asinkronus ya, sesi sinkronus. Baik, kita lanjutkan terkait polimer gitu ya. Polimer, kalau kita bicara tentang polimer gitu ya, nah maka yang sering terbayang-bayang itu adalah polimer-polimer sintetik gitu ya, seperti plastik dan lain sebagainya. Namun polimer ini apa sih gitu ya? Polimer ini jika diartikan dalam segi bahasa, polimer ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, Bapak Ibu. Jadi ada kata yang pertama adalah poli, poli sendiri artinya banyak, dan yang kedua ada mers atau meru. Ya, mers atau meru ini artinya adalah bagian. Jadi kalau kita gabungkan ya, polimer, nah, berarti banyak bagian. Jadi secara bahasa sendiri, polimer itu dapat diartikan sebagai suatu senyawa atau molekul gitu ya, yang dia merupakan rantai panjang yang terdiri dari suatu bagian yang berulang. Jadi ada suatu bagian yang dia diulang-ulang berulang kali. Nah, jadi bagian itu saling berikatan antara satu dengan yang lainnya sehingga dia membentuk molekul yang lebih panjang. Satu bagian itu istilahnya apa? Satu bagian itu disebut sebagai monomer. Jika dia hanya satu bagian, ini disebut monomer gitu ya. Jika dua namanya dimer, kalau tiga trimer, kalau empat tetramer, 4 hingga 10 biasanya disebut juga sebagai oligomer ya. Oligomer, dan jika dia sudah sangat panjang lebih dari 10 satuan gitu ya, biasanya disebut sebagai polimer. Nah, ciri dari polimer sendiri biasanya bisa dirangkumkan sebagai ini, seperti ini untuk menuliskan strukturnya ya. Jadi kita gambarkan strukturnya, terus kita kasih kurung siku ya. Ada kurung siku di sini.
Nah, kurung siku ini menggambarkan ini monomernya, yang ada di dalam kurung ini adalah monomer dari polimer yang ada. Dan di sini ada huruf N, menandakan kurung siku ini dikalikan dengan N. N ini apa? N ini jumlah dari monomernya. Nah, jadi misalkan ada molekul seperti ini gitu ya. Terus ini ada 10N. Nah, berarti polimer itu terdiri dari 10 monomer yang berulang. Nah, jadi N ini banyaknya monomernya. Nah, terkait penggolongan polimer sendiri itu ada beberapa klasifikasi gitu ya. Yang pertama dari sumbernya. Jika kita lihat dari sumbernya, tadi sudah disebutkan juga dalam video gitu ya, bahwa polimer sendiri ada yang alami dan ada yang sintetik. Namun yang sering kita kenal gitu ya, yang sering kita bahas itu lebih ke yang sintetis gitu ya. Namun kita tidak boleh lupa juga bahwa ada polimer-polimer yang alami. Nah, polimer alami contohnya apa saja? Ini ada karbohidrat. Jadi cukup unik juga Bapak Ibu karbohidrat ini. Kenapa? Dari monomer yang sama terkadang bisa menghasilkan polimer dengan sifat yang berbeda. Kita ambil contoh ada sama-sama memiliki monomer glukosa gitu ya. Namun polimernya ada selulosa dan amilosa. Selulosa dan amilosa ini adalah polimer yang berbeda gitu. Selulosa sendiri ada lebih banyak di tumbuh-tumbuhan, sedangkan amilosa ini di zat pati juga sebenarnya di tumbuhan juga gitu ya. Namun bedanya apa? Nah, untuk amilosa itu karbohidrat yang bisa kita cerna. Jadi manusia gitu ya, mamalia bisa mencerna karbohidrat tersebut. Sedangkan selulosa ini dia lebih cenderung sebagai serat gitu ya, yang tidak bisa dicerna. Nah, yang membedakan apa? Karena kan kalau kita lihat monomernya sama-sama glukosa. Nah, ikatannya juga sama-sama 1,6 glikosidik ya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan hanya jenis ikatannya. Yang satu alfa glikosidik, yang satu beta glikosidik. Nah, enzim-enzim yang dibutuhkan untuk menguraikannya juga berbeda gitu ya. Kalau alfa glukosidik berarti enzim alfa glukosidase yang dibutuhkan untuk memecahnya. Kalau beta glukosidik maka enzim-enzim selulase atau enzim beta glikosidase yang bisa untuk menguraikannya. Nah, jadi karena strukturnya berbeda, untuk menguraikannya juga bisa berbeda-beda gitu ya. Sifatnya juga akan berbeda. Nah, contoh lain adalah protein. Ini adalah mungkin yang sering terlewatkan gitu ya. Kalau kita bahas polimer, kita sangat jarang sekali membahas protein kalau kita membahas polimer gitu ya. Nah, protein ini juga polimer, Bapak Ibu semua. Jadi tubuh Bapak Ibu semua, terus yang mengatur metabolisme Bapak Ibu semua itu adalah polimer. Polimernya apa? Protein. Nah, protein ini monomernya apa? Monomer dari protein ini adalah asam amino gitu. Nah, uniknya untuk polimer protein ini dia beda susunan asam amino, dia juga bisa beda fungsi. Nah, kalau di biokimia nih, Bapak Ibu semua belajar mengenai protein. Protein itu ada banyak fungsi. Ada fungsi sebagai jaringan pengangkut ya, contohnya darah gitu ya. Ada sebagai pembentuk tubuh gitu ya. Terus ada juga pengatur metabolisme. Pengatur metabolisme ini apa? Enzim gitu ya. Jadi walaupun sama-sama penyusunnya ada asam amino yang ada 21 macam gitu ya. Yang terbaru 21 macam Bapak Ibu. Jika sebelumnya dikenal ada 20 protein gitu ya. 20 macam asam amino. Namun ada beberapa yang baru. Di antaranya ada selenocysteine ya. Hingga saat ini ada 21 asam amino. 21 macam asam amino. Nah, beda susunan asam amino yang menyusun protein, dia bisa berbeda fungsinya. Kenapa? Karakteristiknya berbeda. Interaksi antar molekulnya berbeda, sehingga fungsinya dia juga berbeda. Sehingga itu tadi protein bisa memiliki banyak fungsi. Ada dia fungsi sebagai pengangkut, ada fungsi sebagai penyimpan, gitu ya. Ada juga fungsi sebagai sistem imun, ada juga sistem
fungsinya sebagai pembentuk tubuh gitu ya. Nah, contoh dari polimer yang lain apa? Ada asam nukleat juga. Nah, asam nukleat ini juga merupakan polimer alami gitu ya. Hampir semua makhluk hidup, ya bukan hampir ya. Semua makhluk hidup pasti memiliki asam nukleat. Nah, asam nukleat ini apa sih? Asam nukleat ini adalah DNA RNA. Bapak Ibu sering mengenal asam nukleat ini sebagai DNA RNA. Nah, dia monomernya apa? Monomer dari asam nukleat ini adalah nukleotida. Nukleotida gabungan dari beberapa macam nukleotida, dia akan membentuk asam nukleat, bisa DNA atau RNA. Nah, tergantung jenis basanya nanti ya. Dan gulanya. Jadi ada gula ribosa, nanti dia akan membentuk RNA. Terus ada juga gula deoksiribosa, dan dia akan membentuk DNA. Nah, jadi asam nukleat ini juga polimer sebenarnya, dan sangat sering. Nah, apalagi selama pandemi ini, Bapak Ibu, selama pandemi ini dia cukup ngehits ya asam nukleat ini. Digunakan untuk apa? Salah satu aplikasinya adalah di penentuan PCR ya. Nah, nanti akan kita lanjut bahas di kelas sinkronus ya terkait polimer dari asam nukleat ini. Nah, pada PCR itu sistemnya bagaimana sih? Pada PCR itu adalah sistem penggandaan dari asam nukleat. Sehingga nanti di dalamnya PCR itu akan ada reaksi polimerisasi juga. Dan bagaimana dia bisa mendeteksi seseorang terkena COVID atau tidak gitu ya. Nah, itu dengan cara membandingkan susunan asam nukleatnya tadi. Apabila dari sampel swab kita itu mengandung DNA dari virus dan dicocokkan dengan database DNA-nya yang ada di virus itu cocok, nah, maka dia bisa terdeteksi sebagai positif gitu ya. Nah, jadi selama ini identifikasi terkait asam nukleat ini dianggap sebagai metode yang cukup efisien ya. Jadi dia pasti akurat, ya pasti akurat. Kenapa? Karena dia bandingkannya langsung dengan asam nukleatnya. Jadi langsung dengan urutan asam aminonya. Nah, itu beberapa contoh polimer-polimer alami, Bapak Ibu. Terus ada juga polimer sintetik di sini. Nah, polimer sintetik ini banyak yang kita kenal sebagai plastik gitu ya. Ada banyak macam sih. Sintetik ini nanti ada plastik dan ada elastomer ya. Nah, kalau plastik ini nanti ada yang bersifat termoset dan ada termoplas gitu ya. Nah, untuk polimer-polimer sintetik contohnya apa? Tadi di video juga disebutkan ada backlight ya. Backlight ini salah satu jenis polimer di mana dia ketika dipanaskan dia akan berwujud cair gitu ya dan didinginkan akan memadat. Nah, namun dia tidak bisa kembali lagi gitu ya, tidak bisa cair lagi gitu ya. Nah, kalau terus dipanaskan dia akan akhirnya dia akan rusak gitu ya. Itu salah satu contoh dari polimer termoset. Nah, terus ada plastik. Ya, plastik ini yang juga memiliki banyak macam Bapak Ibu. Jadi ada banyak macam plastik, banyak digunakan sebagai kemasan ya. Kemasan. Nah, terus ada nilon ya. Selain nilon dan ada lagi beberapa polimer sintetik lainnya. Nah, yang membedakan apa alami dan sintetik gitu ya. Kalau alami ini polimer-polimernya sudah ada di alam. Jadi pembentukannya dia sudah ada di alam. Sedangkan yang sintetik ini untuk pembentukannya dia melalui suatu reaksi polimerisasi terlebih dahulu. Nah, jadi dia disintesis atau dibuat dengan mereaksikan beberapa monomer gitu ya. Nah, itu berdasarkan sumbernya. Nah, terus berdasarkan susunan monomernya. Itu tadi saya menyebutkan ada mereaksikan beberapa jenis monomer gitu ya. Nah, untuk monomer suatu polimer itu bisa dia yang terdiri dari satu macam monomer, ada yang bermacam-macam monomer. Contohnya apa? Kalau
homopolimer ya. Homopolimer ini dia terdiri dari satu macam monomer. Nah, polietilen misalkan. Kalau kita bicara polietilen, maka semua monomernya adalah etilen. Ya. Semua monomernya adalah etilen. Nah, ada juga polimer-polimer yang terdiri dari beberapa macam, ya, beberapa macam monomer. Contohnya apa? Asam amino protein tadi ya. Nah, protein tadi asam aminonya saja ada 21 macam gitu ya. Nah, jadi dia bisa dikatakan sebagai copolimer juga. Walaupun nanti interaksi ikatannya sama gitu ya. Sama-sama ikatan peptida, tapi gugusnya kan berbeda. Itu yang membuat nanti sifatnya juga berbeda-beda polimer dari protein tadi. Nah, untuk polimer yang terdiri dari lebih dari satu macam monomer itu namanya copolimer, Bapak Ibu. Copolimer. Ya, copolimer ini juga ada banyak macam gitu ya. Di mana dia copolimernya bergantian. Nah, bergantian ini berarti habis polimer A, jika ada dua macam monomer ya. Jadi habis monomer A, monomer B, monomer A, monomer B, monomer A, monomer B secara bergantian maka disebut copolimer bergantian. Terus ada copolimer acak. Nah, kalau acak ini beda-beda Bapak Ibu. Jadi bisa AA, BB, A, BB, A, B. Jadi acak gitu ya. Peletakan monomer-monomernya acak. Nah, sebagai contoh protein tadi, nah, itu banyak merupakan copolimer acak gitu ya. Kenapa? Karena susunannya kan dia bisa bermacam-macam ya. Ada 21 macam asam amino juga gitu ya. Jadi posisinya bermacam-macam. Nah, itu salah satu contoh dari copolimer acak. Terus ada copolimer balok. Nah, kalau copolimer balok itu dia biasanya disebut copolimer balok atau blok ya. Ada yang menyebut copolimer blok, ada juga yang menyebut copolimer balok. Nah, ini pengumpulan beberapa monomer gitu. Jadi monomer A beberapa kali, monomer B beberapa kali, monomer A lagi beberapa kali, B beberapa kali. Nah, itu disebut sebagai copolimer balok. Terus ada copolimer tempel atau graph copolimer ya. Nah, itu jika ada satu rantai utama gitu ya, rantai utama terdiri dari monomer A misalkan. Nah, terus di antaranya ada cabang-cabang. Nah, cabang-cabangnya ini dari monomer yang lain. Ini disebut sebagai copolimer tempel. Nah, untuk copolimer ini jelas monomernya lebih dari satu macam. Jadi ada beberapa macam monomer. Nah, jadi jika polimer ini didasarkan tadi asal usulnya ada alami dan sintetis, gitu ya. Jika didasarkan dari jenis monomernya ada homopolimer dan copolimer. Dan masih banyak lagi penggolongan terkait polimer ini. Nah, sebelum kita lanjut ke penggolongan berikutnya, di sini kita akan membahas terkait reaksinya. Bagaimana sih polimer ini terbentuk, gitu ya? Tadi sempat disinggung juga dalam video di awal tadi, gitu ya, terkait pembentukan polimer. Nah, biasanya digunakan pada pembentukan polimer sintetis, gitu ya. Polimer sintetis di mana ada dua macam reaksi, gitu ya. Dua macam reaksi yang dia sangat berpengaruh sekali atau menentukan pembentukan polimer ini. Reaksinya apa? Ada reaksi adisi dan kondensasi. Jadi dua macam reaksi itu, ada reaksi adisi dan kondensasi. Nah, kalau reaksi adisi ini biasa disebut chain growth polymer ya. Nah, dan adisi ada beberapa macam juga, ada adisi radikal ya dan ada adisi ionik ya. Nah, apa sih reaksi adisi itu? Nah, biasanya cirinya ketika pembentukan polimer menggunakan reaksi adisi, itu monomer-monomernya dia selalu memiliki ikatan rangkap. Nah, jadi pada reaksi adisi itu nanti dia melibatkan pemutusan ikatan rangkap. Ya. Pemutusan ikatan rangkap di mana hasil putusnya ikatan rangkap tadi yang digunakan untuk bergandengan satu sama lain. Jadi misalkan di sini ada adisi etilena ya. Jadi etilena kayak ini membuat polietilen tadi, gitu ya. Di sini ada inisiator. Tentunya harus ada inisiator ya untuk dia bisa memutus ikatan rangkap ini. Itu harus ada inisiator. Ini banyak macam ya.
Ada yang ionik, nanti ada juga yang radikal. Gitu. Nah, kalau tahapannya bagaimana? Yang pertama kalau radikal ya, ada propagasi, jadi radikalnya menyerang gitu ya. Terus ada elongasi, pemanjangan gitu ya, dan ada nanti terminasi, pemutusan lagi gitu ya. Nah, itu untuk adisi radikal gitu ya. Nah, untuk reaksinya, jadi inisiator nanti akan memutus ikatan rangkap di sini. Nah, ikatan rangkap ini akan memberikan elektron gitu kan ya. Dijadikan tangannya dia. Nah, jadi awalnya ikatan rangkap ini dia akan memberikan elektron ke sini dan memberikan elektron ke sini. Nah, sehingga ikatan ini tadi berasal dari ikatan rangkap yang di tengah tadi, ikatan rangkap ini. Nah, barulah dia bisa menggandeng satu sama lain. Terbentuklah etilena, polietilen ya, terbentuk polietilen. Bagaimana dengan butadien? Kalau ikatan rangkapnya lebih dari satu bagaimana? Ya sama, prinsipnya nanti ikatan rangkap itu yang akan menyediakan ikatan, menyediakan posisi untuk dia berikatan dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, contohnya di sini, butadien. Jadi ini nanti ikatan rangkapnya putus, dia menyumbangkan elektron. Nah, ikatannya di sini juga dia lepas, pindah ke sini akhirnya. Nah, jadi di sini tadi elektron yang di sini digunakan untuk bergandengan, dia jadi ini. Nah, ini mengikat yang lainnya, gitu ya. Nah, hanya saja nanti tergantung jenis inisiatornya, gitu ya, tergantung jenis katalis yang dipakai untuk bereaksi. Jadi untuk butadiene sendiri ada beberapa macam bentuk, ada cis polybutadiene sama trans polybutadiene. Nah, kapan dia terbentuk cis, kapan dia terbentuk trans, nah, ini tergantung dari inisiatornya tadi. Beda inisiator atau beda katalis yang dipakai akan beda proporsi hasil yang dihasilkan. Nah, termasuk ini juga. Ini saya ada papernya terkait pembentukan polimerisasi butadiene. Nanti akan saya bagikan juga file papernya. Untuk Bapak Ibu bisa pelajari gitu ya terkait pengaruh dari katalisnya tadi. Baik, selanjutnya pembentukan yang kedua mengenai melalui reaksi kondensasi. Reaksi kondensasi. Untuk reaksi kondensasi sendiri di sini biasanya melepaskan molekul hasil samping gitu ya, hasil samping. Contohnya di sini pembentukan nilon ya. Pada pembentukan nilon ini terjadi pemutusan. Jadi pada gugus NH2 gitu ya. Dan OH, ini OH nanti akan melepaskan ikatannya gitu ya. Nah, dia melepaskan ikatannya. Begitu juga N di sini dia akan melepaskan ikatannya. Ini kan harusnya ada NH gitu ya. NH kalau kita H2. Nah, yang satunya NH gitu. Nah, ini nanti H ini dia akan mengikat OH yang lepas. Dan ikatan dari ini C ini dia akan mengikat N yang lain ya. Nah, sehingga nanti jadi tangannya di sini ada tangan dari N dan ini tangan dari OH yang lepas tadi. Dan di sini dia melepaskan H2O dari hasil sampingnya. Nah, jadi ciri untuk reaksi kondensasi itu dia selalu menghasilkan molekul-molekul samping. Tidak harus H2O ya. Ini kebetulan saja contohnya H2O. Bisa nanti molekul fosfat dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang membedakan Bapak Ibu ada reaksi adisi dan reaksi kondensasi. Untuk reaksi adisi ini melibatkan pemutusan ikatan rangkap.
Jadi awalnya ada ikatan rangkap, dia putus menjadi ikatan tunggal. Terus ada juga kondensasi. Kalau kondensasi ini dia melibatkan reaksinya menghasilkan hasil samping ya. Molekul hasil samping, ada H2O gitu ya, ada fosfat dan lain sebagainya. Nah, itu dari segi reaksinya. Ada polimer-polimer yang bereaksi secara adisi, dibentuk secara adisi, dan ada juga secara kondensasi. Nah, tentunya baik secara adisi maupun kondensasi, peran dari si inisiator, di sini ada inisiator ya. Nah, inisiator polimerisasi, inisiator atau katalis itu dia akan berperan menentukan produk yang dihasilkan, wujudnya apa. Jadi contohnya di butadiene tadi ya, 1,3 butadiene ini kalau dia membentuk polimerisasi ya, ada bisa membentuk cis 1,4 polibutadiene, ada trans 1,4 polibutadiene gitu ya. Terus ada sindotaktik 1,2 polibutadiene, ada isotaktik 1,2 polibutadiene. Nah, ini tergantung apa? Tergantung jenis inisiatornya atau jenis dari katalisnya ya. Oke, setelah kita mempelajari reaksi penyusunnya, kita selanjutnya beranjak ke struktur dan sifat polimer. Nah, kalau saya sebutkan tadi polimer itu adalah molekul panjang, gitu ya, molekul panjang dari monomer-monomer yang berulang. Sehingga kalau kita lihat struktur dasar dari polimer itu sebenarnya ada 3 macam, Bapak Ibu. Yang pertama adalah linier, yang kedua bercabang, yang ketiga adalah crosslink ya, crosslink atau ikatan silang. Nah, bagaimana ensiklik dendrik dan hyperbranch ini? Ini merupakan pengembangan dari, kalau dendrik dan hyperbranch ini pengembangan dari branch ya, atau polimer bercabang. Jadi rantai bercabang. Nah, kalau dendrimer ini adalah polimer bercabang di mana pusatnya itu dia mengalami percabangan gitu ya. Terus dari pusat yang bercabang tadi bercabang lagi. Sehingga ada pusatnya di tengah. Ini disebut dendrimer. Terus ada hyperbranch. Hyperbranch ini ada banyak macam. Jadi hemiselulose ya, dia termasuk hyperbranch. Dia cabangnya bermacam-macam gitu ya di sini. Ada banyak sekali cabang. Terus siklik ini biasanya bisa terbentuk dari linear gitu ya, linear dari ujung satu dengan ujung lain saling berinteraksi sehingga dia bisa membentuk siklik. Nah, jadi kalau sebenarnya dari basicnya ada 3 ya, ada linear, ada branch sama crosslink. Crosslink ini apa? Atau ikatan silang ini antara cabang satu dengan cabang yang lain bisa saling mengikat. Nah, bentuk-bentuk ini akan mempengaruhi sifat dari polimernya, Bapak Ibu. Jadi sifat dari polimernya. Kalau molekul-molekul linear, ini nanti dia biasanya cenderung densitasnya rendah, gitu ya, densitasnya rendah. Dia enteng, gitu ya, densitasnya rendah. Beda dengan molekul-molekul yang dia bercabang atau memiliki crosslink. Yang bercabang dan crosslink ini kan dia lebih padat, sehingga densitasnya lebih tinggi. Nah, ini kalau dari segi struktur dasar. Dari struktur dasar nanti di bentuk akhir ada beberapa bentuk dari polimer itu. Ada yang polimer kristalin, amorf, dan semikristalin. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh terhadap sifatnya gitu ya. Dia berbentuk kristalin atau amorf. Nah, kalau kristalin ini dia lebih kuat biasanya. Nah, contohnya backlight tadi ya. Atau polimer-polimer yang dia bersifat termoset gitu ya. Nah, pada suhu yang tinggi nanti dia akan memadat gitu ya, memadat dengan membentuk kristal gitu ya. Semakin kristal maka sifat dari polimernya dia semakin kuat. Nah, semakin kuat. Dan ada amorf ya, atau amorphous. Kalau amorf ini, struktur amorf ini cenderung lebih getas. Jadi polimer-polimer yang dibentuk nanti cenderung lebih getas. Kenapa? Karena dari susunan polimernya gitu ya, dia terlalu acak gitu ya. Sehingga dia lebih soft. Kalau semikristalin ini gabungan antara kristalin dan amorf ya.
Nah, dari struktur dia akan mempengaruhi fungsi atau sifat fisik dari polimer. Nah, sebenarnya apa saja sih yang mau menentukan sifat fisik dari polimer? Tadi kan disebutkan di dalam video gitu ya. Polimer ada banyak macam gitu ya. Ada yang dia sangat keras, ada yang dia lembek, ada yang dia bisa elastis gitu ya. Nah, yang mempengaruhi apa? Nah, hal-hal ini yang mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah panjang rata-rata rantai polimer. Panjang rata-rata rantai polimer. Kenapa panjang ini mempengaruhi? Karena kekuatan utama dari polimer itu ada pada rantainya, rantai utamanya. Semakin rantai itu panjang, berarti kan dia semakin kuat ya. Kalau dia rantainya kumpulan dari rantai yang kecil-kecil gitu ya, terus hanya direkatkan antara rantai satu dengan rantai yang lain, bisa saja dia interaksinya bisa terganggu gitu ya. Misalkan dia hanya linear gitu ya, di antara linear satu dengan linear yang lain, dia dihubungkan dengan ikatan-ikatan sekunder atau ikatan hidrogen misalnya. Contohnya ya, kita pakai contoh langsung saja, yaitu DNA misalkan. DNA interaksi terkuatnya itu ada pada backbone-nya. Backbone-nya ester difosfat tadi, antara satu dengan yang lain yang saling berikatan, itu backbone-nya. Gitu ya. Nah, namun antara DNA satu dengan DNA lain, itu dia berikatan hidrogen. Nah, itu yang nanti dikembangkan dalam PCR ya. Kenapa PCR itu bisa menggandakan DNA? Sifat itu yang dipakai gitu ya, dari interaksi-interaksi yang sekunder gitu ya, interaksi-interaksi ikatan hidrogen, ikatan van der Waals dan lain sebagainya, itu dia dengan mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Misalkan ikatan hidrogen tadi ya, kita panaskan gitu. Ikatan hidrogennya lepas, hilang. Ketika ikatan hidrogennya lepas, apa yang terjadi pada DNA-nya tadi? DNA-nya akan membelah. Ikatan hidrogennya hilang gitu ya, dia akan membelah. Nah, itu yang dimanfaatkan dalam PCR. Ketika dia dipanaskan gitu ya, struktur polimernya. Nah, rantai utamanya tetap, ikatan fosfodiesternya tetap. Karena dia untuk memutus ikatan itu lebih susah gitu ya, karena ikatannya kovalen gitu. Sedangkan antar DNA satu dengan DNA lain, karena dia hanya berikatan hidrogen, karena dimainkan suhunya pada suhu tinggi, dia lepas gitu ya. Nah, sehingga terjadi pelepasan antara DNA satu dengan DNA lain. Nah, barulah nanti monomer-monomer yang lain, bahan-bahan yang lain masuk untuk melakukan polimerisasi. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan sinkronus Bapak Ibu. Terus yang kedua, percabangan. Nah, percabangan ini tadi terkait apa? Terkait densitas. Semakin banyak cabangnya, nah, maka densitasnya semakin tinggi gitu ya. Semakin padat maka molekulnya. Semakin banyak cabang, dia molekulnya semakin padat, akhirnya dia densitasnya semakin tinggi. Terus kristalinitas rantai polimer. Tadi kalau dia bersifat kristalin ya, dia lebih cenderung bersifat lebih stabil, lebih kaku gitu ya, lebih kuat. Terus gaya-gaya antar molekul itu tadi, antar rantai gitu ya, rantai satu dengan rantai lain, molekulnya saling memberikan interaksi. Contoh yang paling real di sini adalah protein, ya, protein. Nah, protein itu tadi yang saya sebutkan, dia bisa memiliki banyak fungsi. Kenapa dia bisa memiliki banyak fungsi? Karena gaya antar molekulnya berbeda-beda. Kenapa gaya antar molekulnya berbeda-beda? Ada 21 macam jenis asam amino. Gugus R-nya berbeda-beda, sehingga interaksi antar molekulnya berbeda-beda. Ketika interaksinya berbeda, maka struktur yang dibentuk juga berbeda. Ketika struktur yang dibentuk berbeda, fungsi dan kegunaannya juga bisa berbeda. Selanjutnya, crosslink antar rantai polimer. Crosslink antar rantai polimer ini biasanya menyebabkan termoset apabila crosslinknya tadi, pertemuannya tadi dia berinteraksi secara kimia gitu ya. Nah, bisa membuat polimer lebih stabil gitu ya, lebih padat dia nantinya. Nah, terus ada bahan aditif. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu. Jadi kalau kita biasanya tertuju disebutkan polimer, itu langsung mengarah ke plastik gitu ya. Nah, yang membedakan polimer dengan plastik lainnya gitu ya. Nah, biasanya untuk plastik-plastik ya, itu dia tidak hanya tersusun dari satu macam polimer gitu ya. Jadi ada beberapa zat aditif yang ditambahkan. Tujuannya apa kita menambahkan zat aditif ini?
untuk mempengaruhi sifatnya. Jadi sifatnya bisa terpengaruh di situ, bisa berubah-ubah. Misalkan ada pewarnaan di situ. Terus jika daya elastisnya kurang, bisa ditambahi plasticizer di situ. Sehingga dia bisa mempengaruhi sifat fisik dari polimer pada intinya gitu ya. Nah, apa saja bahan aditif yang ada pada polimer? Yang pertama ada antioksidan. Antioksidan, perannya apa antioksidan ini? Dia bersifat sebagai stabilizer. Khususnya ini untuk reaksi-reaksi tadi yang dia adisi secara untuk reaksi-reaksi adisi yang merupakan adisi radikal gitu ya. Nah, biasanya ditambahi stabilizer gitu ya, agar tidak terbentuk radikal dan tidak memutus ikatan lainnya gitu ya. Kenapa? Antioksidan ini yang akan menangkap radikal-radikal tersebut. Ya. Terus ada flame retardant. Ya. Ini tujuannya apa? Untuk menurunkan laju pembakaran. Jadi karena polimer-polimer ini terkadang dia sangat terpengaruh terhadap suhu gitu ya. Nah, untuk mengurangi laju pembakaran, biasanya polimernya ditambahkan retardan. Nah, biasanya untuk plastik-plastik yang tahan api gitu ya. Nah, ditambahin. Terus ada plasticizer, ini yang saya sebutkan tadi, apabila kurang fleksibel gitu ya, kurang elastis, sedikit elastis gitu ya, maka bisa ditambahkan dengan plasticizer ini. Terus ada solvent. Solvent ini bahasa industrinya ya, ditambahkan aditif solvent. Sebenarnya solvent ini adalah untuk memutuskan ikatan sekunder yang ada antar polimer gitu ya. Sehingga ketika ikatan sekundernya hilang gitu ya, nah polimer bisa larut dalam air. Jadi bisa melarutkan polimer. Terus ada pigmen, pigmen ini berkaitan dengan warna. Jadi agar lebih menarik plastiknya, tidak berwarna bening saja gitu ya, ditambahi beberapa pewarna. Terus ada lubrikan juga. Lubrikan ini apa? Biasanya untuk pencetakan ya, pencetakan. Jadi untuk mencetak polimer gitu ya, biar dia tidak lengket pada cetakannya, dicetakannya itu diolesi lubrikan terlebih dahulu. Sehingga nanti saat pembentukan dan melepaskan polimer dari cetakannya bisa lebih mudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke berdasarkan efek thermal. Ini masuk lagi ke klasifikasi polimer gitu ya. Berdasarkan efek thermalnya itu nanti kita ada mengenal elastomer, termoset, dan termoplastik. Nah, termoplastik tadi tergantung nanti ya termoplastiknya dia kristalin atau amorfus. Nah, kalau amorfus ini merupakan termoplastik yang lebih getas gitu ya, dia lebih fleksibel biasanya. Terus ada kristalin ini yang lebih kaku biasanya. Terus ada termoset, ada elastomer. Termoset ini contohnya backlight tadi, termoset. Jadi dia hanya sekali gitu ya. Dalam artian dipanaskan, memadat ya sudah, dia sudah tidak bisa dibentuk lagi. Terus ada elastomer. Elastomer ini memang polimer yang dari sananya strukturnya dia bisa elastis. Contohnya karet alam, itu dia masuk elastomer. Oke, kita masuk ke elastomer. Kita bahas elastomer. Apa sih elastomer itu? Elastomer merupakan polimer yang memiliki kemampuan kembali pada posisi semula ketika ditarik, ya, direntangkan atau ditekan. Nah, jadi dia bisa kembali lagi ke posisi semulanya. Itu disebut sebagai elastomer. Nah, contohnya apa? Contohnya ada liquid silicon rubber. Ini biasanya silikon yang digunakan untuk masak-masak. Itu dari salah satu jenisnya elastomer. Nah, kalau silikon ini dia tahan panas gitu ya, sehingga dia bisa digunakan sebagai masakan. Terus ada TPE, termoplastik elastomer. Termoplastik elastomer ini biasanya digunakan untuk beberapa keperluan, misalkan sebagai sikat ini ya, sikat gigi. Nah, contoh dari elastomer ada karet, ada liquid silicon rubber, dan ada termoplastik elastomer. Terus yang kedua tadi ada termoplastik ya. Nah, termoplastik ini yang
sangat kita kenal biasanya kalau kita sebut polimer gitu ya. Nah, maka yang muncul di otak kita adalah plastik. Nah, memang ini merupakan polimer yang sangat tren di industri ya, termoplastik. Kenapa? Karena termoplastik ini memiliki keunikan ya. Dia pada suhu tinggi itu dia bisa dibentuk-bentuk. Pada suhu tinggi dia akan melunak gitu ya. Dia akan melunak dan ketika didinginkan lagi dia akan mengeras gitu ya. Sehingga untuk termoplastik ini dia bisa didaur ulang. Dalam artian bisa dilelehkan, dibentuk untuk menjadi hal yang lain bisa. Nah, itu disebut termoplastik. Nah, kenapa seperti itu? Ketika dia dipanaskan ya. Ketika dia dipanaskan maka ikatan antar polimernya itu dia akan merenggang. Merenggang. Nah, namun ketika dia didinginkan ikatan itu akan kembali lagi. Sehingga pada saat dia dipanaskan dia meleleh, didinginkan dia kembali keras lagi. Ini akan banyak sekali gitu ya, sangat banyak. Ini di sini saya hanya menyebutkan ada 6 contohnya. Tapi ada masih lebih banyak lagi gitu ya. Ada polistiren dan lain sebagainya. Kalau di sini yang saya sebutkan ada polietilen. Ini yang biasanya digunakan sebagai botol. Polietilen ini juga ada banyak macam gitu ya. Ada HDPE, ada LDPE dan lain sebagainya. Terus ada akrilik. Nah, akrilik ini dia bersifat waterproof ya. Punya banyak warna gitu ya. Nah, biasanya digunakan untuk plakat-plakat. Terus ada polipropilen. Polipropilen ini dia merupakan polimer yang cukup kuat, gitu ya. Biasanya banyak digunakan sebagai alat-alat rumah tangga seperti kursi dan lain sebagainya. Terus nilon ini dia juga cukup kuat, biasanya digunakan dalam kabel tis ya. Nah, terus ada polikarbonat, ada UPVC ya. Nah, semua itu merupakan polimer-polimer yang ketika dia dipanaskan dia bisa mencair gitu ya, atau meleleh. Dia bisa meleleh dan ketika didinginkan dia akan membentuk memadat lagi. Itu termoplastik. Nah, terkait termoplastik ini ada banyak macam, Bapak Ibu. Jadi ini yang tren ya di dalam termoplastik. Jenis-jenisnya dan keamanannya. Di sini ada kode-kode dari termoplastik ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini menyebutkan sumber monomernya, jenis monomernya. Ada kalau 1 berarti dia terdiri dari polyethylene terephthalate ya. Polyethylene terephthalate. Terus ada HDPE, high density polyethylene itu jika 2. Terus ada LDPE, low density polyethylene itu jika 4. Jadi 1, 2, 3, 4 ini dia menunjukkan jenis monomernya. Terus warna ada kuning, merah, hijau. Ini terkait lingkungan gitu ya. Apakah dia bahaya atau tidak. Nah, kalau warna merah ini dia sangat berbahaya gitu ya. Sulit didaur ulang dan berbahaya. Nah, sulit didaur ulang dan dia berbahaya. Jadi lebih baik tidak dipakai untuk kemasan gitu ya. Ini polistiren ya. Polistiren ini contohnya ada styrofoam, wadah makanan, buku atau siap saji ini kalau bisa dihindari saja. Kenapa? Karena stirennya tadi gitu ya, ketika dia diuraikan akan menghasilkan senyawa-senyawa karsinogenik yang dapat memicu kanker ya. Nah, yang cukup stabil apa? Ini ada polipropilen, ada LDPE. Nah, makanya jika ada kode 4 atau 5 ini dia cukup aman ya. Dalam artian dia sulit dihancurkan tetapi baik untuk tempat makanan gitu ya. Sulit dihancurkan. Jadi tidak terkena suhu plastik gitu ya. Dia tidak terdegradasi. Nah, beda dengan HDPE dan PETE ya. Ini kenapa dianjurkan hanya sekali pakai? Karena ketika dia dipanaskan ya, cenderung dia ada yang leleh gitu ya. Nah, sehingga dia hanya digunakan disarankan untuk sekali pakai saja, tidak digunakan berulang kali. Karena ketika dipanaskan takutnya ada yang meleleh dan dia akan mencemari makanan yang ditempati. Ini salah satu pengaplikasian ya dari termoplas.
Baik, ada lagi termoset, Bapak Ibu. Jadi termoset ini apa? Termoset ini adalah polimer yang ketika dia dipanaskan, maka dia akan beku. Gitu. Namun dia tidak bisa cair lagi, gitu ya. Polimer yang dibentuk oleh reaksi panas sehingga tidak dapat dicairkan dan dilarutkan lagi. Beda dengan termoplas tadi. Kalau termoplas tadi dia bisa beku, bisa cair lagi dan bisa dibentuk, gitu ya. Nah, kalau termoset ini dia tidak bisa dibentuk. Umumnya molekul-molekul termoset atau polimer-polimer termoset ini dia memiliki crosslink. Sifatnya dia memiliki crosslink dan crosslink itu semakin terbentuk ketika dia dipanaskan. Ketika dia dipanaskan terjadi reaksi antar crosslink-nya ini sehingga dia memadat dan tidak bisa dicairkan lagi. Itu contoh-contoh termoset. Aplikasinya apa termoset? Ada melamin. Ini tempat makanan gitu ya. Melamin. Banyak digunakan sebagai piring-piringan, piring melamin gitu ya. Saunan dan lain sebagainya. Terus ada urea formaldehyde. Ini digunakan sebagai insulasi ya, insulasi panas pada colokan biasanya. Ini urea formaldehyde. Terus ada resin epoksi. Nah, resin epoksi ini banyak digunakan sebagai lem, perekat dan lain sebagainya. Terus ada ester poliresin, polyester resin ya, polyester. Nah, biasanya digunakan untuk perahu dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini dia memadat ketika dipanaskan. Dan terjadi reaksi irreversible, polimerisasi irreversible. Jadi dia tidak bisa dilunakkan lagi dan tidak bisa dibentuk. Jadi dia hanya sekali. Yang terakhir ada biodegradable polymer. Nah, ini yang saat ini mulai berkembang gitu ya. Karena tadi kalau kita memakai plastik-plastik yang sintetik tadi ya, itu polietilen dan lain sebagainya, itu kan hanya sekali pakai dan lain sebagainya ya, berbahaya. Nah, muncullah ide untuk menggabungkan beberapa macam monomer gitu ya, sehingga polimernya ini nanti bisa dengan mudah terdegradasi. Nah, terdegradasinya oleh apa? Yang pertama oleh kondisi lingkungan, bisa oleh suhu dan lain sebagainya. Yang kedua oleh mikroorganisme. Gitu ya, mikroorganisme. Jadi dia dicerna oleh mikroorganisme pengurai. Nah, contohnya apa? Biodegradasi polimer ini untuk agropolimer bisa dia dari polisakarida dan protein. Nah, ketika basenya polisakarida dan protein, banyak bakteri yang bisa menguraikan polisakarida. Contohnya amilum tadi ya, protein gitu. Nah, dari mikroorganisme PLA, polylactic acid ya, polylactic acid. Nah, itu biasanya dihasilkan dari mikroorganisme, namun dia juga bisa diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dia digunakan sebagai bahan yang disebut biodegradable polymer. Nah, apabila biopolimer sintetik ya ada juga yang bisa dibuat dari ini biodegradable polymer yang sintetik, ada polifosfor ester gitu ya, polianhidrid, poliamida dan lain sebagainya. Nah, yang alami apa? Ada ketosan, alginat, starch, albumin, gelatin ya. Ini yang berasal dari makhluk hidup. Nah, dan kebanyakan yang natural ini atau natural ini dia bisa diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dia disebut sebagai biodegradable polymer. Nah, yang terakhir kita membahas terkait analisis polimer. Nah, analisis ini fungsinya untuk apa sih? Nah, biasanya di industri-industri gitu ya, ada beberapa macam analisis ketika kita sudah berhasil mensintesis protein, ya, mensintesis polimer gitu ya. Terus dianalisis polimernya, gitu ya. Apakah memang sudah terbentuk atau tidak? Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan produknya, gitu ya. Terus memastikan masih ada pengotor atau tidak dan sebagainya. Analisisnya bisa pakai apa saja? Yang pertama yang bisa dipakai adalah NMR. NMR ini seperti yang kita ketahui, ini adalah instrumen untuk analisis struktur ya. Jadi analisis struktur biasanya menggunakan NMR. Nah, ini kita bisa mengetahui polimernya itu jenis polimer yang linier kah, bercabang kah, gitu ya. Nah, dengan mengetahui jenis struktur dari polimernya tadi, kita tahu fitur-fiturnya dari polimer dan material tersebut. Terus ada spektroskopi. Spektroskopi ini ada banyak macam ya, ada inframerah, ada Raman, ada NIR ya.
Nir IR ini juga bisa digunakan. Fungsinya macam-macam. Yang inframerah ini biasanya digunakan untuk ngontrol gitu ya. Apakah polimernya sudah terbentuk atau belum? Nah, tahunya dari mana? Dari gugus fungsinya. Masihkah dia mengandung gugus fungsi dari monomernya? Gugus fungsi dari monomernya hilang atau tidak gitu ya. Terus dari pembentukan, misalkan pembentukan ikatan peptida gitu ya pada protein. Nah, kita bisa ngecek dari IR gitu ya. Ada nggak puncak pada untuk ikatan peptida itu gitu ya. Kita cek di IR-nya. Nah, selain itu ada NIR-IR. NIR-IR ini banyak digunakan untuk menentukan viskositas, kepadatan, dan lain sebagainya. Terus ada lagi mikroskop elektron untuk mengetahui terkait topologi dan properti ya dari polimernya gitu ya. Biasanya ngecek apakah dia berpori, porinya bagaimana bentuknya, nah, itu pakai mikroskop elektron. Terus ada spektroskopi massa. Spektroskopi massa ini untuk menentukan gitu ya. Kira-kira berat molekulnya berapa. Bersama sih dengan kromatografi size exclusion. Ini untuk menentukan berat molekul juga. Terus ada XRD. XRD ini digunakan untuk tadi melihat sifat dari polimernya, apakah dia kristalin, apakah amorf ya. Nanti dilihat dari struktur dari XRD-nya. Terus ada termografimetri untuk mengevaluasi stabilitas thermal dari polimer. Dia akan terurai pada suhu berapa gitu ya. Pakai termografimetri. Terus pakai ada kalorimetri pemindahan diferensial. Ya. Ini untuk mengetahui sifat thermal dari polimer juga. Nah, baik Bapak Ibu, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan untuk di awal ini gitu ya. Terkait polimer yang sifatnya merefresh gitu ya. Jika ingin ada yang didiskusikan, silakan Bapak Ibu catat terlebih dahulu dan nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut pada sesi sinkronus. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.